Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saya mengundang kita semua hari ini untuk merenungkan firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan akan menjadi inspirasi kehidupan kita. Kita akan mendengarkan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan kepada tuan mereka segala yang terjadi. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar Injil hari ini tentang hal pengampunan, ya. Hal pengampunan. Pengampunan adalah hal yang mutlak dalam hidup kita, ya. Karena pengampunan adalah sifat dasar Allah. Pengampunan adalah ciri khas dari Allah. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Ia tidak pernah menyimpan dendam, ia tidak pernah menyimpan perkara manusia, ia tidak pernah menyimpan segala keburukan manusia. Sebab Allah kita adalah Allah kekudusan, Allah sumber cinta, Allah segala kebaikan. Allah tidak pernah menyimpan itu, dan Allah tidak memiliki sifat itu, sifat buruk. Yang ada dalam diri Allah adalah sifat-sifat kebaikan. Maka Allah ingin kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Allah kita itu akan selalu ada dalam diri setiap manusia. Hal pengampunan adalah ciri khas dari Allah. Kita tahu setiap hari itu pasti berbuat salah, berbuat dosa,
baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan, kehendak, kita akan selalu mengalami itu. Tetapi kita harus ingat, setiap kali kita datang kepada Tuhan, Dia mengampuni. Hari ini kita berbuat dosa, hari ini kita datang kepada Tuhan, Dia mengampuni. Setiap hari, dan kita bayangkan dalam 365 hari kita berbuat dosa, Tuhan juga akan mengampuni kita 365 kali, bahkan lebih. Jikalau Tuhan selalu mengampuni kita, maka Tuhan hari ini menuntut juga agar kita harus mengampuni sesama setiap kali dia berbuat salah. Maka ketika Petrus mengatakan, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah hanya 7 kali? Tidak, Tuhan bilang tidak. Setiap saat, setiap kali orang berbuat salah diampuni. Kita harus menyadari bahwa kebaikan Allah itu sungguh luar biasa. Jikalau kita tidak bisa mengampuni seseorang, ada yang sering mengatakan, aduh saya sudah bosan. Selalu ditegur dia begitu, saya sekarang sudah bosan. Persetan dengan dia mau jadi apa itu urusan dia. Tidak, Tuhan telah menjadikan seseorang gambaran dan rupanya. Maka kita harus menjaga gambaran rupa itu, baik dalam diri kita maupun dalam diri sesama. Sehingga Tuhan hari ini mengatakan, sabarlah, teruslah mengampuni, jangan takut, jangan berhenti. Bayangkan kalau kita pun sering berbuat dosa, berbuat salah, lalu Tuhan membatasi pengampunannya, maka apa yang terjadi? Setelah 7 kali, maka Tuhan tidak lagi mengampuni kita, apa yang terjadi? Hidup kita tidak punya apa-apa lagi. Hidup ini tidak menjadi berarti. Kerajaan surga tidak menjadi berarti bagi kita. Kerajaan surga bukan suatu tujuan hidup kita, tidak bernilai lagi bagi kita. Maka apa yang harus kita capai di dunia ini? Kehancuran. Kita tidak punya kekekalan yang bahagia. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita, teruslah mengampuni. Hal pengampunan harus menjadi ciri khas kehidupan Kristiani. Barang siapa yang mau atau barang siapa yang mengikuti Tuhan Yesus, maka dia hidup sesuai dengan ciri dan teladan Tuhan Yesus. Teristimewa kasih. Kasih untuk mengampuni. Kasih untuk mencintai. Kasih untuk membawa setiap orang memahami kebenaran Allah dan bersatu dengan Allah. Maukah kita hari ini mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Maukah kita untuk menyingkirkan rasa dendam dalam diri kita? Maukah kita mencintai sesama? Maukah kita menaruh kebaikan dan kasih dalam diri sesama? Mintalah Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, mohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kita dimampukan untuk memahami dan untuk melaksanakan apa yang diinginkan Tuhan Yesus hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih, Maha Pengampun dan Maha Cinta memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.